Jadi teman-teman sekalian untuk KIPK sebenarnya untuk proses pendaftarannya itu sudah sangat mudah dan kita sama sekali tidak banyak melakukan perubahan yang sangat fundamental kecuali tadi untuk melakukan validasi data yang tadi Pak Muni sudah berikan infonya. Kita ngambil data itu dari Pusdatin Kemdikbud. Jadi data-data kalian mulai dari NIK, mulai dari NISN, NPSN itu menggunakan data-data yang ada di Pusdatin. Jadi barang siapa yang data ini bagus, insya Allah daftar KIP kuliah itu lancar. Nah mungkin ada beberapa teman-teman yang NISN-nya berganti, perpindahan sekolah tidak diupdate dan lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan teman-teman datanya tidak match gitu ya. Bahkan kami pernah menemukan ada beberapa data NIK yang itu NIK-nya tidak valid. Jadi NIK yang dipegang sama teman-teman itu NIK-nya sekian, yang dimasukin sama operatornya itu sekian. Nah itu teman-teman nanti mohon diingatkan ke sekolahnya masing-masing untuk memastikan bahwa data teman-teman itu ada. Nah kemudian kami itu berbagi data juga. Kan di sini ada beberapa teman-teman yang dari Kemenak ya, dari MA dan teman-temannya itu datanya kita ambil dari mana? Datanya kita ambil dari EMIS Kemenak yang dialirkan ke Dapodik PDSPK Kemdikbud yang dikelola oleh Pusdatinnya Kemdikbud. Jadi di kami tidak ada inputan kan, NISN, NPSN bisa diubah-ubah kan, karena kita cuma ngambil datanya aja. Dan kemudian nanti datanya kami sinkronkan dengan pilihan di SNPMB. Kan ada dua nih, yang berbasis prestasi, yang BP, sama yang berbasis tulis. Nah itu datanya kita kirimkan. Sekarang di akun teman-teman tuh udah ada ya. Data yang kita sinkron kita ambil itu dengan tim itu kelihatan teman-teman daftarnya di mana dan dari mana. Dan dari sini kita bisa melihat data ini sudah menyebar kemana-mana ya teman-teman sekalian. Jadi tolong titip pesan nih buat teman-teman sekalian, NIK, NISN, NPSN mohon itu dijaga benar-benar. Jadi sebelum mendaftar kalau misalnya ada error dan lain sebagainya lakukan verify dulu. Nanti dari sana kalau misalnya masih ada kendala nanti bisa ngomong di helpdesk. Jadi helpdesk kami buka di jam kerja ya. Dan ada beberapa sebenarnya saya mau nunjukin mohon bahasanya bahasa siswa lah gitulah ya. Jadi ada beberapa yang beberapa bahasanya itu kok ini kayak bukan orang sekolah gitu lah ya. Jadi nanti mohon bahasanya lebih diperjelas, dikasih screenshotnya. Insya Allah banyak yang solve. Kami itu punya helpdesk yang standby dari jam kerja gitu ya. Kemudian ini proses sinkronisasi data sebenarnya host to host. Jadi teman-teman cukup ngecek secara berkala aja di akunnya. Jadi kan banyak yang nanya di medsos ini sinkronisasi dengan SPP gimana dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sebenarnya tidak perlu melakukan apa-apa karena kami seamless. Jadi nggak perlu melakukan klik atau apapun, kita akan ngambilin datanya. Jadi kerjanya itu adalah di background. Jadi teman-teman tinggal dapat ininya aja, dapat infonya aja udah tersinkron dan lain sebagainya. Nah ini ada tambahan ya teman-teman sekalian, mungkin nanti boleh sedikit belajar tambahan dari slide-nya Pak Muni. Jadi ada yang namanya PKE gitu lah ya, jadi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi kalau ada P-nya di depan namanya program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Ini adalah data padanan yang kami masukkan lagi ke sini, jadi teman-teman di akunnya itu terdaftar di mana gitu ya. Untuk ini adalah data-data bukan dari tim KIP kuliah. Benar ya Pak Muni ya, karena kami statusnya adalah menerima data dari kementerian yang lain yang mengelola data-data ini gitu. Jadi nanti bisa ditanyakan tentang asal-muasalnya ke kementerian yang terkait. Nah ini kipkuliah.kemdikbud.go.id masih sama ya, website sudah berubah. Dan ini nanti setelah jadi penerima pun teman-teman adanya di sini untuk melihat info pencairan dan lain sebagainya. Ada helpdesk di pojok kanan, yang itu nanti teman-teman bisa melaporkan apapun, naruh apapun, nanti akan kita bantu jawab. Nah ini pendaftarannya, satu slide terakhir. Jadi melakukan pendaftaran, kemudian nanti dikirim kode akses, kemudian lengkapi sampai selengkap-lengkapnya yang diminta di formulirnya. Formulir KIP kuliah nggak banyak kan ya, benar ya Mas Adit ya, pernah nyobain kan ya, formulirnya tuh nggak banyak, tinggal diisi aja sampai selesai. Nah teman-teman ini diperkenankan untuk mengambil seleksi sebanyak-banyaknya, semampu-mampunya teman-teman. Misalnya di SNBP ikutan tapi ternyata nggak keterima, kemudian nyoba lagi di SNBT
kemudian nyoba lagi di Mandiri dan lain sebagainya. Khusus untuk yang Mandiri nanti mohon dicek apakah memang ada kuota secara terupdate di kampus tujuan gitu ya, karena memang pergerakan kuota yang kita bagikan itu kami menjaga kualitas juga ya dari PT-PT tujuan. Nah, mau saya highlight lagi nih teman-teman sekalian. Teman-teman itu ketika sudah mendaftar di website KIP Kuliah, keluar tanda peserta itu bukan berarti teman-teman jadi penerima, karena nanti baru akan diseleksi setelah teman-teman dapat kampus. Begitu ya, jadi ada beberapa kemarin di helpdesk yang juga salah mengartikan saya udah berhasil kok daftar di KIP Kuliah gitu kan. Oh, mohon maaf nih, itu ternyata baru tanda sebagai calon peserta gitu kan ya, bukan sebagai penerima. Nanti yang lebih lanjutnya teman-teman akan diverifikasi di kampus tujuan, kemudian kampus tujuannya itu nanti menetapkan teman-teman, mengusulkan kepada kita. Baru nanti kita yang pada saat pencairan menetapkan. Mungkin itu tambahan dari saya, Mas Adit. Saya kembalikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.